Selamat pagi dan salam sejahtera. Berjumpa lagi dengan saya dalam mata kuliah kewirausahaan, dan dalam kesempatan ini bahasa yang akan kita diskusikan adalah tentang rencana usaha. Tujuan rencana usaha pertama adalah menentukan tingkat kelayakan usaha yang sedang dikembangkan dengan maksud menghindari kerugian atau kegagalan. Yang kedua, menilai apakah rintisan usaha yang dikembangkan mempunyai potensi yang baik dalam jangka pendek atau jangka panjang. Yang ketiga, sebagai alat pengendali jalannya usaha. Kegunaan rencana usaha pertama, mendeteksi adanya kendala yang mungkin dapat menggagalkan rencana usaha. Yang kedua, merencanakan aspek pasar, pembeli, cara memasarkan, pesaing, dan tingkat harga jual yang kompetitif. Ketiga, alat komunikasi dengan pihak-pihak tertentu. Keempat, sebagai bahan penjelasan mengenai usaha yang dilakukan, arah dan bagaimana cara mencapai tujuan. Kelima, merupakan tahapan tiap modal dapat diproses. Pengertian rencana usaha, suatu dokumen tertulis yang disampaikan oleh pengusaha yang memuat seluruh elemen internal dan eksternal yang relevan dengan usaha yang sedang dilaksanakan. Yang dapat menggagalkan rencana usaha pertama adalah sasaran pasar yang tidak jelas. Yang kedua, jadwal waktu untuk mencapai sasaran tidak jelas. Berikutnya adalah prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan tidak jelas. Kemudian, tidak menunjukkan kompetensi. Berikutnya adalah tidak bersedia menginvestasikan dana pribadi karena takut risiko. Ini contoh outline untuk membuat rencana usaha ya. Yang pertama adalah ringkasan eksekutif, kemudian bab 1 isinya konsep usaha dan potensinya, bab 2 rencana pemasaran, bab 3 rencana operasional, bab 4 rencana organisasi, bab 5 rencana keuangan, bab 6 analisa risiko, dan bab 7 rencana tindak lanjut atau action plan ya. Ringkasan eksekutif itu isinya ya. Ringkasan eksekutif itu adalah kesan pertama para pembaca ketika melihat isi rencana bisnis Anda. Ringkasan eksekutif adalah ringkasan dari pesan Anda, jadi harus ditulis dengan singkat, padat, jelas, dan menjual. Bagian yang harus ada dalam sebuah rencana eksekutif, ringkasan eksekutif adalah permasalahan, solusi, kemudian timnya, target pasar, kemudian pesaing atau kompetitornya, kemudian ringkasan keuangan dan pencapaian. Permasalahan. Bagian yang terpenting adalah identifikasi permasalahan yang harus diselesaikan. Jika produk atau jasa Anda tidak dapat menyelesaikan masalah, maka ide bisnis Anda akan tidak terlalu menarik. Masalah yang dihadapi adalah titik itu misalnya ya, itu perlu dikemukakan secara jelas. Kemudian solusi. Setelah Anda dapat mengidentifikasi masalah, Anda harus dapat menjelaskan cara bisnis Anda memberikan solusi. Penjelasan permasalahan harus disusun dengan baik agar Anda dapat fokus dan pada solusi. Coba deskripsikan produk atau jasa Anda dan solusi yang ditawarkan dari ide bisnis Anda.
Bagaimana bisnis Anda menyelesaikan masalah yang dikemukakan di atas tadi. Tim itu adalah bagian dan yang penting dalam sebuah bisnis. Ide luar biasa bagus, jika tidak didukung tim yang mumpuni, sangat sulit untuk berkembang. Pastikan Anda memiliki tim yang solid untuk menumbuhkan bisnis Anda. Siapakah tim Anda? Apakah mereka memiliki kompetensi atau pengalaman? Target pasar. Terdapat dua pendekatan dalam berbisnis, yaitu didorong oleh pasar atau market driven, atau mendorong pasar market driven, ya. Contoh bisnis tiket pesawat online adalah bisnis yang didorong oleh pasar. Bisnis aplikasi perencanaan keuangan adalah bisnis yang mendorong pasar. Anda akan tahu lebih jelas jika Anda melakukan riset pasar. Tip dari finansialku, lakukanlah riset pasar dengan cara tradisional dan melalui internet. Siapa yang akan membeli produk Anda? Kompetitor atau pesaing, ya. Pesaing atau kompetitor sering kali muncul dalam suatu bisnis, ya. Beberapa bisnis bisa jadi belum ada kompetitornya pada waktu awal, ya. Maka disebut dengan istilah pioner. Contoh ketika Apple pertama kali meluncurkan produk iPad-nya di pasar, satu hal yang harus dipahami, jika bisnis Anda tidak ada kompetitor, lakukan cek kembali. Siapa tahu Anda belum melakukan riset lebih dalam dan jangan-jangan bisnis Anda tidak terlalu menarik. Siapa kompetitor Anda? Apa keunggulan dan kelemahan dari bisnis Anda dibandingkan dengan kompetitor? Ringkasan keuangan. Salah satu bagian yang menarik bagi investor adalah keuangan. Pastikan Anda memiliki rencana keuangan yang jelas. Berapa target penjualan, berapa target keuntungan, kapan balik modal, berapa besar ROI, berapa kerugian maksimal saya, dan lain sebagainya. Pencapaian atau milestone, ya. Investor tidak hanya membeli ide, tapi membeli apa yang sudah ada Anda lakukan. Pastikan Anda memiliki contoh produk, prototype, atau jika bisnis Anda online, pastikan Anda memiliki jumlah fans tertentu di sosial media, memiliki jumlah subscriber, jumlah pengunjung website, dan lain sebagainya. Dalam dunia digital, pencapaian ini disebut dengan istilah traction. Bab 1. Usaha dan potensi. Penjelasan singkat tentang nama usaha atau produk, serta produk yang akan dibuat dengan memberikan penekanan kepada keunggulan, keunikan dibandingkan produk yang sudah ada. Yang B berikutnya ini, analisis lingkungan bisnis. Analisis meliputi tren atau kecenderungan dari segi sosial, teknologi, ekonomi, politik, hukum, dan lingkungan, market need dan behavior atau kebutuhan pasar dan perilaku konsumen, kompetitor analisis atau analisis pesaing dalam hal jumlah, keunikan dari produk atau usaha. Bab 2. Rencana pemasaran. A. Identifikasi pasar sasaran, meliputi identifikasi karakter pasar sasaran serta identifikasi jumlah permintaan potensial dan estimasi potensi pasar serta potensi penerimaan. B. Rencana pemasaran terkait dengan rencana kegiatan bauran pemasaran. Bab 3. Rencana operasional. Pertama, lokasi usaha serta keuntungan dari lokasi tersebut. Berikutnya adalah kebutuhan peralatan dan mesin, pemasok potensial. Berikutnya adalah akses terhadap sarana transportasi. Bab 4. Rencana organisasi.
Ini menjelaskan tentang bentuk badan usaha yang dipilih, struktur organisasi, serta keberadaan tenaga ahli kunci. Bab 4, rencana organisasi, menjelaskan tentang bentuk badan usaha yang dipilih, struktur organisasi, serta keberadaan tenaga ahli kunci. Bab 5, keuangan. Pertama, investasi awal. Yang berikutnya adalah estimasi keuangan, neraca laba, arus kas, kemudian analisis pulang pokok atau break even point. Bab 6, ini maksudnya bab 6, analisa resiko, ya, memberikan gambaran resiko yang mungkin terjadi serta antisipasi penanggulangan resiko. Bab 7 adalah rencana tindak atau action plan. Rencana yang mau dilakukan atau lebih dikenal dengan action plan diperlukan untuk dapat memetakan apa yang harus dilakukan demi mencapai target yang ditetapkan. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi pada kesempatan yang akan datang.